Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Selamat pagi, peserta Zuminar. Salam sehat selalu dan berkah selalu untuk kita semuanya. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri ya. Saya Weni dari Rumah Hijau yang akan memandu jalannya Zuminar selama kurang lebih 60 menit ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Sabtu 12 April 2025, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu muka kembali dalam satu layar Zoom yang insya Allah di sini kita akan belajar dan diskusi bersama mengenai lingkungan sebagai ekosistem bagi kehidupan kita semua. Terima kasih sudah bergabung dan saya ucapkan selamat datang pada acara Zuminar dalam rangka Hari Bumi tahun 2025 dengan tema Dari Jogja untuk Bumi. Pada Zuminar kali ini tujuannya itu adalah untuk edukasi dan praktik baik ya dari kita bersama, khususnya dari Yogyakarta. Jadi kita nanti bisa bergerak bersama dalam penyelesaian satu masalah lingkungan ya, khususnya mengenai penanganan sampah atau sisa konsumsi yang setiap harinya kita hasilkan. Nah, untuk harapannya nanti di wilayah Yogyakarta secara khususnya menjadi lebih asri dan bebas dari tebaran sampah gitu ya, yang sampai saat ini tuh kalau kita lihat masih banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan. Seminar kali ini diselenggarakan oleh Rumah Hijau yang berkolaborasi dengan Project B Indonesia ya. Kemudian Ibu Profesional Yogyakarta sebagai media partner serta disponsori oleh BBOS Indonesia. Nah, nanti pada akhir sesi ada pengumuman challenge ya. Jadi setiap sesi kita adakan challenge, nanti akan ada gift dari sponsor kita. Nah, untuk uh, challenge kita ini supaya kita bisa langsung mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dari materi, sehingga dengan praktek langsung, insya Allah akan lebih bermanfaat. Kemudian dari Zuminar sesi kali ini adalah sesi yang kedua dari 4 seri yang insya Allah akan kita adakan. Di sini sudah hadir Bapak Yebi Yuriandala ya dari Project di Indonesia yang insya Allah di sini nanti akan memaparkan materi atau sharing materi gitu ya. Selamat pagi Bapak Yebi, apakah sudah siap dengan materinya? Selamat pagi, insya Allah sudah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin tanpa berlama-lama ya, saya persilahkan kepada Bapak Yebi untuk menyampaikan materi atau sharing mengenai apa yang akan disampaikan. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni yang kami hormati. Mungkin apakah boleh saya minta izin untuk diberikan ini akses untuk share screen? Silakan Bapak Sampun ya. Mohon maaf Oh, tadi terlupa. oke, baik. Ini kira-kira waktunya berapa lama Ibu untuk diizinkan boleh paparan gitu? Bisa nanti eh, maksimal 30 menit gitu ya Pak. Oh, Nanti insya Allah akan maksimal ada 30 menit. diskusi. Ya. Oke, maksimal 30 menit. Baik. Ini sudah kelihatan, Ibu? Sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, ini ibu-ibu semuanya ya. Eh, ada 7 yang join termasuk saya. Mudah-mudahan nanti akan menambah orang lagi dan juga mudah-mudahan eh, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertama-tama kami dari Butik Daur Ulang Project B Indonesia
mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dari ya Rumah Hijau ya dan komunitas lainnya, komunitas ibu-ibu yang sudah eh, ada effort lah bisa dibilang seperti itu, ada semangatnya mau mengadakan Zoominar ini. Nah, dengan judulnya Dari Jogja untuk Bumi terkait dengan rumah tangga sebagai hulu pengelolaan sisa konsumsi. Nah, kami di Butik Daur Ulang, saya sebagai perwakilan, saya Yebi Yuryandala, ada Mbak Sabrina dan juga ada Mbak Aira di sini dari teman-teman butik. Mohon izin berbagi ibu-ibu semuanya tentang apa saja yang mungkin sudah kami lakukan ataupun apa yang bisa kita lakukan dari rumah tangga untuk mengelola sisa konsumsi. Kalau kami biasa menyebutnya sampah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Akan tetapi seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga ini dengan sampah kita, ibu-ibu semuanya, bahwa eh, bisa jadi kita belum melakukan pengelolaan sampah itu karena memang kita belum mengetahui seperti apa sampahnya, seperti apa dampaknya. Nah, ini sedikit outline materi tentang pendahuluan dan lain sebagainya. Nanti kita eh, sharing saja. Nah, ini data yang ada Bapak ibu-ibu semuanya bahwa ternyata kita di Indonesia itu masih punya kebiasaan yang mungkin dulu tidak ada masalah tetapi sekarang akan menimbulkan masalah. Di mana 57% rumah tangga di Indonesia rutin membakar sampah. Dulu nggak ada masalah Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu semuanya dengan membakar sampah. Kenapa? Karena sampah yang dibakar dulu sampah daun kering. Terus kalau sampah bungkus-bungkus makanan dulu seperti eh, bungkus tempe dan lain sebagainya itu kan dari daun ya. Nah, sehingga nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang yang kita bakar banyak sampah plastik. Nah, sehingga itu yang menimbulkan masalah. Dan selain itu juga iya ada masalah lainnya. Sampah sisa makanan. Ternyata kalau dihitung itu sampai 330 triliun sampah sisa makanan kita itu. Padahal kita negara yang dalam tanda kutip sebagian besar adalah Muslim yang melarang yang namanya mubazir. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata sampah yang kita hasilkan itu dari rumah tangga untuk terutama sampah rumah tangga ya ibu-ibu semuanya yaitu sampah sisa makanan itu ternyata jumlahnya kalau dihitung-hitung ya 330 triliun lah gitu. Nah, inilah kondisinya. Nah, ini yang seperti kita lihat alur pengelolaan sampah kita itu saat ini seperti ini kebanyakan. Dari sumber sampah entah itu dari rumah tangga, dari hotel, pasar, mal, kampus, sekolah atau tempat ibadah lainnya. Nah, ini nanti dikumpulkan. Tapi ada juga ternyata dibakar, dibuang ke sungai dan berakhir ke laut ada juga. Yang dikumpulkan biasanya masuk TPS. Nah, dari TPS nanti diangkut pakai truk, nanti masuk lagi ke TPA. Yang namanya TPA. Kalau di Jogja kita ada dulu namanya Piungan. Nah, sekarang ditutup untuk daerah Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Sedangkan untuk Gunung Kidul ada Wukir Sari, sedangkan Kulon Progo juga punya sendiri gitu. Nah, akan tetapi karena sampahnya terus masuk ya lama kelamaan juga akan penuh. Nah, kalau penuh TPA-nya kita buang sampah kemana? Seperti kondisi di Jogja. Nah, inilah kondisi di Jogja ketika sampahnya tidak diangkut. Ini baru 3 atau 4 hari nggak diangkut. Nah, kemarin sempat seminggu atau bahkan 1 bulan 2 bulan. Ini yang di sebelah sini ini. Nah, ini sudah penuh sampai keluar. Nah, yang di dalam sudah penuh. Nah, ini bahkan ditutup. Orang buang sampah di sini semuanya. Nah, sampai ke tengah jalan. Ini Jalan Hayam Wuruk di Danurejan, Yogyakarta. Ini dekat Stasiun Tugu waktu itu. Ini tahun 2019 apa ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan ini baru-baru ini 2024. 3 hari sampah tidak diangkut, warga sudah menumpuk sampah di alun-alun Jogja. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini. Nah, dan ini bukan sampah dari
dari industri, dari toko dan sebagainya, ini dari rumah tangga ibu-ibu semuanya. Kita yang di rumah tangga lah yang bertanggung jawab sebetulnya. Nah, terus ini juga iya kita lihat nih daerah ini daerah Jogja semua karena saya tinggal di daerah Jogja. Nah, kita bisa lihat ini semuanya sampah-sampah sisa dari rumah tangga sebagian besar. Kalau dari ruko, dari industri semuanya mereka nggak buang sampah ke sini. Kenapa? Karena sampah-sampah mereka kebanyakan apa? Diambil oleh pengepul, pelapak, ataupun pemulung. Nah, yang masuk ke tempat-tempat seperti ini ya sampah-sampah kita. Saya baru beberapa hari yang lalu turun dari kereta pagi subuh itu dari stasiun Tugu keluar. Mungkin ada ibu-ibu yang di sini orang Jogja tahu Hotel Kota. Di dekat Hotel Kota itu ada eh, seperti portable inilah untuk Trans Jogja. Nah, saya selalu pulang ke rumah itu naik Trans Jogja, naik transportasi umum. Nah, ketika saya berdiri di situ, itu ada ibu-ibu buang sampah ke belakang halte portable. Saya tanya, kenapa buang di sini? Biasa buang di sini juga, Mas. Nah, itu kan cuman saya tidak berani menegur kenapa ya? Karena memang saya tidak ada wewenang di situ. Tapi itu menunjukkan apa, Ibu-ibu? Menunjukkan bahwa apa? Kadang kita tidak sadar dengan kondisi kondisi sampah yang kita buat itu berdampak kepada orang lain juga ternyata. Nah, inilah dampak-dampaknya. Nah, ini ada video sedikit. Nah, kalau nah, ibu-ibu mungkin bisa lihat. Nah, nah, ini ini kan sedikit saja. Nah, agak botak. Tapi tenang aja, yang manapun pilihannya tetap ada sampahnya. Di sini tuh varian sampahnya beragam banget, mulai dari nah, ini contohnya. Jadi tidak di Jogja, tidak di mana-mana pun ternyata kebiasaan orang kita itu sama. Sulit merubah kebiasaan, habis nongkrong itu sampah dibuang sembarangan. Ini yang gambar sebelah kiri, yang ini. Nah, ini di alun-alun Jogja. Ini kebetulan saat saya berkunjung ke Banjarmasin, ini ada tanggalnya 16 Februari kemarin. Nah, Banjarmasin itu TPA juga ditutup seperti di Jogja. Nah, ini jalan Bapak Ibu, lebarnya kurang lebih kalau nggak salah itu 10 meter. 5 meternya sudah penuh Ibu-Ibu oleh sampah. Dan ini sampah rumah tangga semuanya. Nah, bukan bukan sampah dari pertokoan atau industri. Jadi dari kantong sampah itu ternyata bisa menjadi gunungan sampah. Nah, dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Memang kita di rumah bersih, tetapi kita hanya memindahkan masalah sampah ini ke tempat yang sebetulnya berdampak juga nanti ke orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, itulah kenyataannya. Nah, ini kondisi di Piungan, kami pernah survei di sana. Karena saya tinggal di Jogja, saya jadikan contoh ibu-ibu ya. Tapi mungkin kalau dari kegiatan ini mungkin dari luar Jogja mungkin ada juga gitu. Nah, tapi di sana ada 450 orang yang berprofesi sebagai pemulung di sana. Nah, dari 450 ini tapi ada yang lebih banyak lagi ibu-ibu. Selain pemulung, 1.500 ekor sapi. Jadi selain ada pemulung, ada sapi di sana. Nah, dan faktanya ini dia. Faktanya ibu-ibu semuanya. Siapa yang bisa menyeleksi apa saja yang boleh atau tidak boleh dimakan sapi di TPA? Dan kenyataannya juga sapi tetap berbadan gemuk, siap dipanen pada waktunya. Dan siapa yang bisa menjamin daging sapi tersebut tidak masuk ke dapur kita? Jadi kalau dilihat, sapi di piungan itu tidak pernah ditemukan mati. Berarti kan disembelih dan dijual, diperdagangkan. Nah, siapa yang bisa menjamin sapi-sapi ini eh, tidak pernah kita konsumsi gitu ya? Nah,
Oke, nah mohon maaf ibu-ibu, ini malah ini. Nah ini ternyata ada teman saya mencoba untuk meneliti kandungan apa saja yang ada di dalam sapi yang dipotong di TPA Piungan, yang berasal dari TPA Piungan. Ternyata ada logam beratnya. Jadi kalau sudah ada logam berat, berarti ini berbahaya ibu-ibu semuanya untuk kesehatan. Nah, setelah kita cek lagi, ada masalah yang kita dapatkan ternyata dari kita di rumah tangga. Kebiasaan membuang sampah. Di situ sudah jelas dilarang buang sampah di sini. Nah, ini contohnya di Magelang kalau saya ambil ini foto ini. Tetapi tetap saja kita buang sampah di situ. Terus yang di sebelah kanan bawah juga sama. Itu jalan kampung, ketika tidak ada orang rumah di situ, semua sampah dibuang di situ. Nah, padahal kalau kita mau mengerti, ya saya bukan berarti membela salah satu pihak, tidak. Kadang pemerintah kita sudah membuat sosialisasi dan lain sebagainya, kitanya yang keblinger, ibu-ibu semuanya. Aturan sudah ada, tapi memang dasarnya kita apa? Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, ini kadang kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadari, ya akhirnya merugikan berbagai pihak jadinya gitu. Nah, dan juga kebiasaan mengalirkan sampah. Kalau kita punya sungai atau selokan depan rumah atau belakang rumah, ini sudah daripada sampahnya angkut dan berbayar, katanya lebih baik dibuang saja ke sungai, dan dampaknya ya seperti ini. Terus, nah ini ya iya ibu-ibu mau lihat kondisinya, ini kondisi ketika kemarau dan di bagian hulu hujan. Agak terpotong-potong ini ibu-ibu. Nah, nah ini sampah mengalir semuanya, bukan air yang mengalir. Nah, tapi memang sampah yang mengalir. Nah, yang di satu sisi ini, nih bagaimana ini? Ini nggak bisa diputar ternyata ini. Agak macet-macet ini. Ntar saya stop share dulu deh. Karena ada videonya yang ini. Nah, nah ini contohnya. Kita buang sampah di hulu, ternyata di hilir kita yang akan kena, ibu-ibu semuanya. Begitu juga dengan ini. Nah, ini di yang sebelah kiri di Jawa Barat, ini di Manado. Nah, sampah semua diselokan. Ini menunjukkan apa? Kita seperti menganggap Jawa itu terlalu padat. Makanya sampahnya tidak terurus. Tapi pada kenyataannya di seluruh Indonesia kita punya tipikal perilaku dan budaya yang sama. Tapi sayang perilaku dan budayanya itu apa? Negatif. Yaitu buang sampah sembarangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ini banyak terjadi. Nah, dan efeknya apa lagi ibu-ibu? Ini dia efeknya. Ibu-ibu bisa lihat ini di dalam perut eh, ikan laut. Nah, di dalam perutnya ada plastik, ada sendok, terus apa lagi? Nah, bungkus molto. Nah, terus makanan terakhirnya kudapannya kis. Nah, jadi inilah dampak akhirnya. Dan kalau kita tidak tahu, siapa yang bisa menjamin ikan-ikan ini yang kita biasanya beli itu memang tidak tercemar.
Karena melihat kondisi dari sebelah kiri tadi, sampah dari aliran sungai dan selokan ini masuklah ke laut, ikan ataupun hewan laut tidak bisa membedakan mana yang makanannya dia yang memang asli, mana yang plastik kecil-kecil. Nah, itu yang kadang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, dan selain itu kita juga punya kebiasaan seperti ini. Kubur sampah. Padahal ya saya tidak menampilkan di sini. Saya yakin ibu-ibu sudah mendapatkan informasi bahwa yang namanya sampah plastik, kaleng dan lain sebagainya, botol itu butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk hancur. Nah, kenapa dulu mengubur plastik itu tidak masalah? Karena yang dikubur dulu sampah-sampah daun kering, ranting, terus juga tidak ada yang usianya itu sampai puluhan tahun. Paling cuma 6-7 bulan sudah hancur gitu. Nah, inilah yang jadi kebiasaan yang kadang dalam tanda kutip di dulu itu boleh tapi sekarang jadi berbahaya. Ini contohnya juga, ini sampah di kawasan pantai, ini malah pemerintahnya yang melakukan. Sudah jelas pantai ini adalah pasir, ini malah karena sampahnya di pantai malah diuruk ke dalam sini. Ini kan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tapi kenyataannya ya seperti inilah ibu-ibu semuanya. Terus ini juga sama kebiasaan membakar sampah. Yang tua bakar sampah, makanya sampai sekarang keturutan. Anak-anak mudanya juga ikut bakar sampah. Nah, ini contohnya. Nah, ini di Yogyakarta ketika sampahnya tidak diangkut. Ini di sebelah Malioboro. Nah, kalau ibu-ibu pernah ke Malioboro, ini di sebelah Malioboro ini. Bayangkan gimana sesak napas semua orang. Ini sampah campur plastik, semuanya dibakar. Nah, padahal kita tahu efeknya apa, bahaya membakar sampah. Nah, ada racun. Dan ini juga iya, dari beberapa riset melaporkan bahwa satu orang meninggal setiap 30 detik karena polusi plastik dan sampah yang tidak tertampung. 1 juta orang meninggal setiap tahun dari kondisi diare, malaria, dan kanker. Nah, juga bisa jadi ada efek-efek sampah tadi. Nah, 2 miliar orang tidak mengumpulkan sampah mereka. Ini dia, hampir di seluruh dunia mungkin banyak ya, tapi kalau kita di Indonesia sebagian besar kadang kalau kita berikan edukasi tentang pengelolaan sampah itu menganggap remeh ibu-ibu semuanya. Nah, apa saja kira-kira kalau kita bakar sampah dampaknya? Nah, ini dia. Mulai dari saluran di sini, nah, pernapasan dan tenggorokan, ke paru-paru, ke hati, ke jantung, ke ginjal, bahkan ke organ reproduksi juga sama dampaknya. Memang tidak dirasakan saat ini, katanya sih sampai 20 atau 30 tahun baru dirasakan dampaknya. Nah, ternyata sampah-sampah yang tadi itu sebagian besar, lebih dari 50% itu dari permukiman atau rumah kita. Bahkan di beberapa daerah itu ada yang sampai 60 atau 65%-nya sampah itu dari rumah tangga ibu-ibu semuanya. Nah, berapa banyak kira-kira? Ini kalau kami hitungkan, kalau Bu Weni umpamanya di rumah 4 orang, nah maka 1 hari itu 11 liter lah sampahnya kurang lebih. 2 hari 22 liter. Nah, 1 bulan itu 330 liter, 3 bulan segini. Nah, kalau kita lihat, kalau usia kita rata-rata di rumah tangga, Ibu Weni, suami, terus anak dan lain sebagainya rata-ratanya 20 tahun, maka sampahnya kurang lebih 80.300 liter atau 20 ton. Berapa kira-kira? 1 truk inilah sampahnya. Nah, jadi sudah berapa kontribusi kita terhadap lingkungan ibu-ibu? Untuk sampahnya saja kira-kira. Nah, ini gambarannya. Kalau di rata-rata di rumah 20 tahun semuanya, ya mungkin ada anak yang masih 5-6 tahun. Tapi kan usia kita sudah hampir mendekati 40 ya. Mungkin ya 40 atau bahkan lebih gitu. Nah, kalau dirata-ratakan ya sebegitulah banyaknya kurang lebih. Nah,
Nah, ada apa saja di rumah? Nah, ini saya cuman mengingatkan, sampahnya banyak ternyata, entah itu di halaman, di ruang tamu, mulai dari depan dulu, halaman rumah ada sampah. Masuk ke ruang tamu ternyata ada sampah juga. Masuk ke ruang makan apalagi. Masuk ke dapur ternyata makin banyak sampahnya. Nah, terus di mana lagi? Nah, di kamar mandi pun ternyata ada sampahnya. Di kamar tidur, kamar anak pun juga ada sampah. Nah, ternyata kan hampir di seluruh bagian ruangan rumah kita itu ada menghasilkan sampah, ibu-ibu. Nah, jadi nggak relevan lagi nih seperti ini. Buanglah sampah di tempatnya. Kalau kita di Jogja ataupun di berbagai tempat kota-kota besar, saat ini tuh ada Jogja, ada Bandung, terus Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jakarta, dan wilayah-wilayah yang padat itu udah tidak mungkin lagi ada slogan buanglah sampah di tempatnya. Kenapa? Karena nggak menyelesaikan masalah ternyata, ibu-ibu. Sampahnya dibuang, memang dibuang ke tempatnya, terus mau diapakan? Tempatnya memang TPA gitu ya. Tapi ternyata kita butuh butuh pemerintah itu butuh support dari kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, hemat sampah pertama kali. Coba ini ibu-ibu bisa lihat ya. Nah, mungkin eh ini hal yang biasa kita lihat di rumah kita ataupun di tempat-tempat kita belanja. Pertama, sedotan. Saya kasih ilustrasi begini ibu-ibu. Kita di rumah kalau bikin es teh, nah bikin es teh itu, nah bikin es teh di gelas, ini di gelas bikin es teh. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita masukkan teh, kasih air panas, dikasih es, gelasnya langsung diminum saja kan? Airnya langsung diminum. Ketika kita pergi jalan keluar, kita beli es teh tuh ya ke orang-orang yang sekarang ada 3.000 gitu es tehnya ya. Nah, itu kalau cuma dikasih gelas wadahnya plastik itu pasti bertanya, sedotannya ono ora? Lah kita di rumah bikin es teh nggak perlu sedotan. Kenapa kalau di luar kita minta sedotan? Simple sebetulnya. Tapi karena jadi kebiasaan, ya akhirnya terbawa. Nah, sedotan. Yang kedua styrofoam. Ini cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya Bu Eni ya, kita sharing ya. Nah, styrofoam juga sama. Sekarang mungkin udah berkurang. Dulu apa? Setiap beli mie ayam atau bubur ayam itu pakai styrofoam. Nah, kan ibu-ibu jagonya nih ya. Sekarang saya nggak tahu booming atau enggak lagi. Sepertinya udah nggak. Dulu Tupperware. Itu kalau Tupperware sempat rusak itu istri saya pasti marah karena mahal katanya dulu. Nah, saya selalu sering tuh kalau beli barang itu selalu saya bawa terutama yang biasanya bungkus styrofoam saya selalu bawa wadah sendiri. Begitu juga kresek. Kresek ini yang paling simpel sebetulnya. Kalau kita sudah senior dalam tanda kutip sudah usia 30 tahun atau 40 tahun, mungkin kita lihat dulu ibu kita kalau ke pasar itu nggak pernah bawa kresek. Dia bawa tas sendiri ibu-ibu. Dan juga apa? Kalau kita setiap ada acara dulu, ini juga kebiasaan sekarang. Dulu itu besek yang dibawa pulang. Kalau ada selamatan atau apa tuh besek. Sekarang enggak. Sekarang barang mentah semuanya. Nah, ini hal-hal yang memang sebetulnya bukan jadi hal yang baik. Kita ingin simpel tapi nggak baik jadinya gitu. Ada tisu, kemasan air mineral, sama popok. Nah, jadi mari sama-sama kita hemat. Ini yang paling simpel popok contohnya. Di siang hari kalau anaknya itu karena siang hari ya nggak pakai popok. Cukup malam hari saja. Hal yang paling simpel. Air mineral, kemasan mineral. Kalau di rumah ya nggak usah pakai air mineral. Keluar ke dalam di rumah pokoknya dihindari tisu dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena kita punya lap tangan, nanti kan bisa kita cuci lagi. Kalau air mineral kita bisa masak air sendiri, minum pakai gelas gitu. Nah, yang paling simpel untuk menghemat. Nah, nah, ini dia ternyata ada beberapa penelitian juga menyatakan bahwa apa? Kita itu, nah, setiap orang di Indonesia lah ya, di Indonesia itu menghasilkan 700 lembar kresek, sampah kresek per tahunnya.
Dan usia kantong kresek menjadi sampah itu kurang lebih hanya 10 sampai 20 menit. Ilustrasinya begini ibu-ibu. Nah, ini ada Mbak Sabrina. Mbak Sabrina pagi hari pergi ke pasar. Dari pasar dia dapat beli apa? Beli cabai, beli sembako gitu ya. Ada tuh plastik bening warna putih. Nah, atau kresek di bawah itu kalau pakai kresek. Nah, dari pasar sampai ke rumah itu namanya masih kantong kresek. Sampai ke rumah jadi sampah. Kenapa? Karena nggak kepake lagi. Karena kebiasaan kita udah sampai rumah ya udah kantong itu ya jadi dibuang gitu loh. Jadi sampah jadinya. Padahal untuk membuatnya itu butuh waktu yang lama dan butuh material yang berbahaya gitu ya. Penggunaannya paling 10 sampai 20 menit. Dan kalau dilihat ya ini 700 lembar per orang per tahun. Sampahnya itu ya. Nah, dan kalau sedotan ini dari KFC saya ambil kalau ya mungkin banyak yang mengatakan, oh kita boikot KFC. Tapi mereka melakukan penelitian yang bermanfaat menurut saya. Nah, jadi saya tampilkan. Ternyata sedotan yang dihasilkan oleh orang Indonesia, satu hari itu 16.000. Kalau di sedotannya itu di diolor-olor gitu, di ini ya, disusun. Itu satu hari itu ya jarak antara Jakarta sampai kota Meksiko. 16.784 kilometer. Terus kalau satu minggu kita bisa ngikat bumi itu 3 kali pakai 3 kali ikatan gitu ya. Kalau satu bulan, nah kita bisa melingkari garis pantai Indonesia itu 5 kali deh. Jadi sebanyak itulah sedotan yang dihasilkan. Ya ibu-ibu bagi aja sedotan itu paling panjangnya 20 cm ya. Nah, 16.784 kilometer dibagikan 20 cm. Berapa puluh juta kira-kira sedotan yang satu hari dihasilkan di Indonesia. Nah, ini popok juga ternyata ada di salah satu sungai di Jawa Timur. Nah, isinya apa di sungai itu? 90% kalau ditemukan popok, 98% popok bayi, ada popok dewasa sama pembalut. Padahal sekarang ada yang namanya pembalut yang ramah lingkungan, ada diapers lah ya. Nah, nanti mungkin bisa kita rubah itu. Nah, kita jadikan diapers sekarang. Nah, ini dia. Kalau dihitung-hitung nih karena saya masih punya anak bayi, saya coba menghitung tuh dengan pemakaian 3-4 popok per hari 1 tahun. Bayi itu membutuhkan 1.147 pieces popok sekali pakai. Kalau dia pakai 3 tahun ya kurang lebih 3 ribuan. Nah, tapi ternyata tidak hanya sampah anorganik. Organik pun mengambil peran ternyata. Tadi kita bicara sampah-sampah saja ya. Nah, ini dia ibu, ibu-ibu semuanya. Indonesia itu nomor 2 di dunia yang hobi menyisakan makanan. Padahal kita dilarang mubazir. Tapi ternyata dari riset kita itu nomor 2 di dunia yang menyisakan sampah makanan dimanapun kadang. Kenapa? Kayak ya mohon maaf, kadang kita ke orang timur ini, entah orang Jawa, Melayu ataupun lah itu, kadang ada rasa sungkan ketika diberikan makan terus tidak kalau dihabiskan. Begitu ya minum. Kadang minum itu kadang kan ditinggalkan sedikit ya ibu-ibu ya. Nah, kenapa? Karena sungkan kalau dihabiskan itu, wah terkesan serakah dan lain sebagainya. Tapi lihatlah dampaknya. Dampaknya ternyata apa? Yaitu tadi, kalau dihitung sampah sisa makanan orang Indonesia itu 330 triliun sisanya gitu. Karena kita punya kebiasaan, entah kalau bahasa Jawa apa ya, pakai atau apa gitu ya. Merasa nggak enak kalau sehidangan itu kita habiskan gitu loh. Nah, jadi efeknya apa? Ya orang yang tuan rumah udah menganggap, oh lah ini kan nggak dihabiskan, ya udah akhirnya dibuang kan kalau nggak habis gitu. Nah ini yang kadang menyebabkan sampah itu jadi banyak. Nah, ternyata ibu-ibu semakin tercampur sampah kita, maka semakin sulit dikelola. Maka dari rumahlah kita mulai. Nah, kita mulai apa? Nah, ini dia kita hemat sampahnya. Ada program 3R. Nah, menurut saya sudah banyak nih ibu-ibu udah pasti dapat lah ini 3R-nya. Saya hanya mencontohkan. Terus apa? Pilah sampahnya sesuai kemampuan. Saya ada membuat 3 bagian ini ibu-ibu.
Ini tahapan yang biasa kami lakukan. Pertama kita bagi sampah tuh organik non-organik. Ini untuk pemula, untuk pemula. Kenapa? Kita kalau buang sampah atau ngumpulkan sampah untuk yang pemula itu begini simpelnya secara psikologis. Kalau kita bawa kantong kanan satu, kiri satu, kanan satu, nanti buang sampahnya kan mudah. Nyari tempat sampahnya organik, non-organik, basah atau kering gitu ya. Nah, tapi kalau langsung masuk ke 4 bagian, di tangan kanan kanan 2, kiri 2, nanti gimana? Nanti otak kita itu berpikir, oh ini kemana-mana, ujung-ujungnya apa? Udahlah main masukkan saja. Nah ini yang kebanyakan. Jadi kami biasanya menyarankan kalau untuk pemula yang belum terbiasa memilah sampah, cukup pilahkan basah dan kering saja. Ini yang paling simpel. Nah, kalau kami sudah masuk ke yang ketiga, tahap ketiga yang paling kanan, layak kompos, layak jual, layak kreasi, dan layak buang. Kenapa? Karena kami ada wadah pengomposan di workshop, terus layak jual karena kami ada produk-produk yang bisa kami jual juga, sama layak kreasi yang bisa kami kreasikan, dan layak buang. Tetap ada yang layak buang, tapi kalau dipilah semakin banyak pemilahan, itu makin banyak bernilai sesuatu. Saya tidak menyebutnya sebagai bernilai ekonomi ya ibu-ibu ya. Karena kadang orang menganggap sampah itu adalah berkah dan rupiah kata dia ya. Tapi kalau saya menyebutnya sampah itu jadi berkah. Bisa kita jadikan berkah. Berkah entah itu kita jadikan rupiah ataupun jadi sedekah buat kita. Jadi amal jariah ketika kita mengelolanya dengan baik. Nah, jadi mungkin pemilahan yang baik mungkin cukup untuk awal ya organik, anorganik, basah dan kering dulu gitu. Nggak usah neko-neko harus banyak gitu. Nah ini contohnya, sulitkah memilahnya? Nggak butuh wadah yang bagus sebetulnya. Tapi butuh apa? Butuh niat yang bagus, niat yang baik. Nah ini keras, plastik, kertas. Keras ini ya contohnya botol dan lain sebagainya. Ini saya ambil waktu di ini, Sukunan ini. Nah ibu-ibu, tahun 2004 atau 2005 kalau nggak salah saya ambil. Atau ini juga di Sukunan contohnya, pakai bagor. Pakai karung lah kata orang seperti itu pemilahannya. Nah, kalau memang mau estetik ya beli mahal. Tapi ada harganya yang lebih mahal gitu. Nah, atau ini contoh yang dilakukan di Kota Jogja, sampah organik, anorganik, sampah residu. Nah, jadi banyaklah kampanye sebetulnya untuk cara memilah sampah atau berdasarkan TPS 3R kalau kita menjadi langganan TPS 3R. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, tidak hanya masa depan yang perlu kita rencanakan, pemilahan sampah juga perlu direncanakan supaya kita juga punya masa depan, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita di masa depan juga bisa hidup dengan tenang. Terus apa langkah selanjutnya? Sampah organik, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan di sini ya dikomposkan. Kalau masih punya lahan yang luas, kalau nggak punya lahan, bisa dikomposkan seperti ini. Atau seperti ini juga bisa dikomposkan. Dapat kompos padat, dapat kompos cair. Ini pakai model komposter anaerobik. Kalau memang masih ada lahan tapi sedikit, pakai biopori. Selain menampung air hujan, juga bisa untuk menyimpan sampah sisa makanan. Atau yang di Jogja saat ini lagi booming, Mbah Dirjo. Seperti ini bentuknya. Ember atau peralon dimasukkan ke dalam tanah. Nah, nanti sampahnya disimpan di situ. Kalau ada hujan juga air bisa masuk, nanti airnya meresap dan juga bisa membantu untuk apa? Dekomposisi sampah. Nah, kalau memang ada ibu-ibu komunitas bisa skala kawasan. Kalau memang ada lahan yang luas gitu ya. Atau ada juga yang pakai cacing modelnya. Ini kalau punya lahan yang luas. Ini bisa untuk jadi bisnis sebetulnya kalau komunitas. Nah, karena 7 kilo cacing itu cacing tanah bisa mengurai sampah jadi kompos hampir 1 kuintal. Nah, atau pakai maggot. Nah, ibu-ibu nanti bisa browsing pakai maggot ini. Ini juga skalanya skala komunitas bisa dilakukan. Nah, ini teknologi maggotnya bisa dilihat. Nah, sampah anorganik seperti apa?
saat ini memang kebanyakan ibu-ibu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, sederhana. Kita pilah saja mana yang bisa dijual atau bisa disedekahkan. Kalau terlihat malu untuk menjual, ya udah sedekahkan karena banyak pemulung kan. Jadi amal jariah kita. Kalau memang tidak ingin dijual, kalau ingin dijual ya silahkan monggo. Nah, terus yang tidak bisa dijual diapakan? Ini yang biasa kami lakukan. Kalau memang tidak bisa dipasarkan ya dipakai sendiri. Kalau saya banyak mainan-mainan anak saya ya dari barang-barang bekas biasanya seperti ini. Ini dari kaleng, terus ini untuk apa? Untuk tempat bunga, tempat pensil dan lain sebagainya. Nah, atau ini gerakan sekolah ramah dan peduli lingkungan. Bagaimana di akhir semester anak-anak atau ibu-ibu guru sudah meriksa jawaban dan sebagainya, nanti kertasnya dikumpulkan yang memang layak jual dijual terus disumbangkan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak anak-anak kita sekarang ibu-ibu nir empati. Kenapa? Karena sibuk dengan gadget, eh, dia langsung hidupnya itu langsung dengan gadget. Sehingga apa? Empatinya tidak ada. Nah, jadi bagaimana di sekolah juga bisa mengajarkan ramah dan peduli terhadap lingkungan dan juga berempati kepada sesama. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan dan ini yang biasanya ibu-ibu rajanya minyak di sini. Kenapa? Minyak-minyak sisa gorengan mau dikemanakan? Kalau kami biasanya ini yang kami lakukan. Minyak jelantah dan krayon bekas punya anak-anak di rumah kita buatkan lilin. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada nanti mungkin materi saya kasih ke Bu Weni atau siapa. Nah, ini ada caranya. Dan kita kalau di YouTube juga ada sepertinya rekamannya punya Mbak Sabrina atau Mbak Aira gitu. Nah, nah, sehingga apa ibu-ibu semuanya, saya tidak menampilkan ibu-ibu saja di sini walaupun pesertanya ibu-ibu, tapi apa? Peran keluarga itu sangat penting. Terutama ibu-ibu karena apa? Sebagai penghasil sampah terbanyak karena bukan apa-apa ibu-ibu kan yang di dapur dalam tanda kutip ya. Nah, namun memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap lingkungan sebetulnya. Nah, tetapi juga perlu peran ayah. Ibu tidak bisa sendiri. Ayah adalah pemimpin dan pemberi tauladan. Kalau ibu saja yang bergerak, ayah tidak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi juga perlu ada anak sebagai agen perubahan, penghubung rumah, lingkungan, dan sekolah, sekaligus menjadi alarm untuk ayah dan ibu. Sehingga peran keluarga itu sangat penting. Serta yang tidak kalah pentingnya komunitas. Kita di dalam satu RT, RW, ataupun komunitas hanya sendiri yang bergerak, itu nggak mungkin. Kita butuh teman-teman. Entah komunitas di RT, RW, ataupun yang sefrekuensi. Kalau ibu-ibu sekarang nyebutnya yang sesama tempat-tempat yang sering ngopi ataupun satu sekolah lah ya. Dengan anak-anaknya gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kita buka sesi diskusi dengan ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih kepada Bapak Yebi atas materi yang sudah disampaikan. Terus saya jadi banyak merenung ini, Pak. Karena catatan saya lumayan banyak nih ya. Nanti teman-teman peserta yang bisa meresum, kemudian bisa dikirim ke saya ya. Kalau ada yang biasa, kadang-kadang ada yang biasa untuk menulis notulen gitu ya. Karena ada teman-teman yang suka juga menulis ini Pak, di sini Pak. Nih. Oke. Jadi kalau dari catatan saya sih tadi di awal tadi ya, yang ditampilkan foto-foto sampah bertebaran di jalanan ya, itu jujur saya juga melakukan Pak. Jadi kalau ketemu sampah di foto gitu ya. Karena saya tinggalnya di Sleman Pak, jadi memang di beberapa wilayah Sleman ini juga sepertinya fenomenanya sama juga ini Pak. Nih, di beberapa ruas jalan, apalagi kemarin kalau biasanya saya hilir mudiknya di Sleman, terus kemarin momen Lebaran ini sampai ke Bantul juga gitu ya. Jadi oh ternyata ya kok hampir sama gitu ya fenomenanya gitu.
Ya, hampir di seluruh tempat sih Ibu seperti itu. Iya, betul Nah, sekali, Pak. Oke, mungkin saya buka sesi diskusi ya untuk teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, di sini ada Mbak Ika, kemudian Mbak Lisna. Ini tadi yang baru bergabung ada Mbak Lisna sama Mbak Widosari, atau mungkin Mbak Rina, Mbak Novi ada yang mau ditanya. Boleh ya kalau misalnya mau eh, open cam kalau bisa. oh itu ada Mbak Ika ada nanya di ini. Ikan apa itu Bapak? Apakah sering ditangkap warga lokal untuk dikonsumsi? Itu ikan laut, Bu Ika atau Mbak Ika? Ini sekitar sekedar pengalaman ya. Saya tuh hobi dulu nginap di pantai. Jadi bikin tenda di pantai. Nah, satu hari saya nginap di salah satu pantai dengan teman-teman. eh ada ikan kakap waktu itu. Ikan kakap gede 6 kilo kurang lebih beratnya. Kami beli itu satu ekor. Nah, setelah itu kita mau bersihkan. Nah, ketika kita bersihkan, waktu dilihat di dalam perutnya itu masih tertulis. Nah, masih terbaca dengan baik LAYS tulisannya. Lice. Nah, jadi itu sejak saat itu saya pikir-pikir kalau makan ke pantai di beberapa tempat sekarang. Nah, ini itu menunjukkan apa? Kalau Bu Ika atau Mbak Ika juga pernah baca berita bagaimana ikan paus mati di Wakatobi 2018 apa 19 itu ya beritanya. Itu kan ada sandal di dalam perutnya gitu. Nah, sejak kapan ikan paus itu pakai sendal dalam perut gitu ya? Kita aja nggak pernah pakai sendal dalam perut gitu ya. Jadi itu menunjukkan apa? Ternyata memang sampah yang kita hasilkan itu merusak ekosistem jadinya ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, apa ini apakah sering ditangkap warga lokal untuk konsumsi ya? Yang namanya ikan laut kan tetap ya. Nah, itu tadi ikan laut. Nah, sehingga eh, mari sama-sama kalau menurut saya kita nggak bisa menjudge juga orang lain ya kita lah yang berubah lebih awal gitu. Kita kelola sampah kita ya pertama tadi ya kita hemat dulu. Setelah memang harus menghasilkan kita sudah pilah nih. Kalau umpamanya biasanya 10 kilo, kalau kita bagi-bagi, ya nanti paling kan cuma 1 atau 2 kilo yang terbuang. Nah, yang 8 kilo kan sudah bisa kita selamatkan. Jadi mungkin pelan-pelan lah kita rubah mindsetnya bahwa oh sampah kan sudah ada yang ngangkut. Memang sudah ada yang mengangkut, tetapi akankah lebih baik ketika kita memilahnya dari rumah? Begitu kira-kira gue. Ya, baik, Bapak, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sebelumnya saya juga ada pertanyaan nih, Pak. Boleh ya, Pak ya? Ya, monggo Bu. Oke. Jadi kan kalau Bapak ini dari akademisi juga ya, Pak ya? Oh, mohon maaf, Oke. tadi saya belum ini ya, belum menyampaikan CV Bapak bahwa di sini Pak Yebi ini juga dosen ya, dosen di jurusan Teknik Lingkungan UII gitu ya, Pak ya. 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 Nah, oke. Jadi kalau dari sisi akademisi sendiri tuh Pak, di perguruan tinggi ini kan yang rata-rata anak didiknya ini kan masih pemuda gitu ya. Nah, itu ada nggak ya Pak, kurikulum secara khusus membahas mengenai masalah lingkungan atau secara khususnya mengenai penanganan atau pengelolaan sampah ini Pak? Kalau kita di Teknik Lingkungan UI, kita biasanya memang ada pengabdian masyarakat, Ibu, untuk sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dan juga ada mata kuliah khusus, kebetulan juga saya yang memberikan kuliah, yaitu mata kuliah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi bagaimana pola-pola pendekatan ke masyarakat, bagaimana teknologi yang bisa digunakan yang ramah lingkungan tapi juga ramah di kantong masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang ada khusus mata kuliah yang memang pengelolaan sampah, entah itu teknologi untuk kawasan perkotaan, pedesaan.
ataupun juga yang pengelolaan sampah berbasis masyarakatnya. Jadi ada Ibu, kalau untuk di jurusan Teknik Lingkungan UII kita banyak, ada yang untuk bidang air limbah juga ada, bidang air bersih, bidang sanitasi, dan juga sampah terutama ada. Ya, baik Bapak. Jadi ada ya Pak ya, terutama untuk pengabdian ke masyarakatnya itu ya. Iya. Itu nanti mahasiswa bisa langsung berpraktek ke masyarakat atau mengajak Iya. masyarakat gitu ya Pak ya. Ya itu biasanya memang kontak lewat kami di Butik Daur Ulang, karena kan saya dan foundernya, saya kebetulan co-founder dan juga foundernya kita kan dari UII ya, nah dari Teknik Lingkungan UII. Seperti minggu depan kita mengisi di mana Mbak Sabrina, di SMA atau MAN di Gamping. Nah jadi ke sekolah, Pak. nah SMA Gamping. Oh, Nah, ke sekolah kita. Jadi biasanya berkirim surat. Nah, nanti juga kalau memang waktunya pas, kita biasanya datang. Nah, kalau tidak pas dan kita di luar kota, terutama saya dan Pak Hijrah di luar kota, biasanya kita bilang bisa nggak Zoom. Kalau tidak bisa Zoom, berarti pakai kita reschedule kalau memungkinkan. Nah, jadi seperti itu Bu. Kalau kita untuk memang ada pengabdian khusus. Kalau di area Jogja kita bersedia untuk, kalau untuk offline itu bersedia. Nah, tapi kalau di luar Jogja biasanya kita ya kalau memang di luar Jogja jemput dong. Tapi kalau di Jogja biasanya kita akan datang ke sana di area Jogja. Yang paling sering itu kita ke Kulon Progo. Nah, Kulon Progo itu per 2 bulan kita pendampingan bank sampah atau TPS 3R ke sana. oh iya. Oke, baik Pak. Nah, ini Bapak sebenarnya saya kan tadi mau menanyakan untuk bahaya dan dampaknya dari pembuangan sampah nih ya, tapi tadi sudah disampaikan di materi ya bahwa memang dampaknya itu nanti secara tidak langsung ke kesehatan manusia gitu ya Pak ya. Nggih, Ibu. Tadi misalnya tadi waktu di TPA Piungan itu bisa masuk ke daging sapi, kemudian sampai ke lautan, nanti dimakan ikan, nanti ikannya kita konsumsi gitu nih Pak Nggih. Nah itu kalau Ya. dari sisi dari makanannya ya. Kemudian kalau dari sisi pembuangan atau pembakaran sampah itu secara otomatis nanti langsung kita rasakan karena kualitas udaranya yang kurang bagus atau kurang layak untuk kita hirup gitu nggak Pak nggih? Iya, Ya. betul Ibu. Kemudian untuk pemilahan sampah tadi secara bagi untuk pemula gitu ya itu juga sudah disampaikan bahwa kalau untuk pemula itu yang paling mudah biar biar nggak ribet gitu ya organik dan anorganik gitu ya. Basah atau kering yang paling simpel. Karena Basah atau kering ya. ya, karena kadang orang susah untuk mengingat organik, anorganik. Yang paling simpel ya basah, kering. Kalau sampahnya basah ya taruh di tempat yang ada tulisan sampah basah. Sampah kering ya kering. Kenapa? Tujuannya untuk supaya apa Ibu-ibu? Kalau tidak dijual disedekahkan. Kalau kami rekomnya itu aja. Nah, karena kalau biasanya ada yang merasa ini kok cuman segini kok dijual gitu ya, mending disedekahkan karena buat pemulung walaupun sedikit tapi itu tetap bernilai. Nah, Ya. Ya, Bapak. Nah, kemudian mungkin saya akan menanyakan satu lagi nih, Pak ya, terkait mungkin mewakili suara hati ibu-ibu yang selama ini sebenarnya sudah melakukan pemilahan sampah nih, Pak. Ya, tapi ketika sampah itu sudah terkumpul, yang biasanya tuh ada yang mengambil atau bisa dari sedekah gitu ya, hmm, ada petugas yang mengambil. Ini kok nggak diambil-ambil gitu ya. Terus jadi akhirnya dibuanglah ke tempat sampah yang nantinya bisa bisa jadi eh, kalau yang sudah tuh ceritanya katanya dicampur lagi nanti sama yang mengangkut sampah gitu Pak, dicampur lagi dan atau kalau misalnya mau dikelola sendiri bisa jadi dibakar gitu ya. Jadi Pak, kalau untuk ini ya Pak, untuk yang sudah melakukan pemilahan sampah dan terkendala dengan penyalurannya itu bagaimana Pak? Apakah ada rekomendasi yang Bapak berikan? eh untuk wilayah Jogja mungkin gini, ibu-ibu semuanya di berbagai wilayah manapun ya ibu-ibu tinggal, eh, coba dicari
di mana yang bank sampah terdekat, bank sampah dulu saja. Nah, karena bank sampah kita bisa menyedekahkan sampah di situ. Nah, atau TPS 3R. TPS 3R karena memang berlangganan biasanya. Jarang yang, oh kita mau buang sampah atau memberikan sampah itu mereka mau tapi harus berlangganan. Kalau saya, kalau memang kita ingin bersedekah sampah atau sampah yang layak jual ya, yang layak jual atau bisa dimanfaatkan kembali mungkin ke bank sampah. Nah, jadi tapi kalau sudah ada TPS 3R ya mungkin ya berlangganan TPS 3R tadi. Nah, dan akan lebih baik kalau untuk pengelolaan sampah ini ada pihak ketiga yang mengelola, jelas waktu pengumpulan pengangkutannya kapan. Sehingga apa? Biasanya nanti akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap usia sampahnya. Jadi rumah itu karena kalau untuk sampah sisa makanan itu paling bisa hanya 2 hari. Jadi per 2 hari harus harus diangkut. Nah, tapi kalau ibu-ibu di rumah bisa ngolah sampah makanannya kalau masih ada halaman, lebih baik pakai apa? Model gali lubang tutup lubang saya sarankan. Baru tadi pakai apa? Atau pakai komposter kalau yang mau. Nah, komposter kan memang harus diaduk. Tapi kalau gali lubang tutup lubang digali ya ditutup lagi. Nanti pindah lagi gitu. Nah, jadi memang sekarang kalau di Jogja bank sampah banyak Bu, Bu Weni. Di Sleman saja kurang lebih ada 300 atau 400-an bank sampah. Di Jogja sendiri, di DIY sendiri ada 1.800-an bank sampah, TPS 3R dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya bisa itu bekerja sama. Jadi, tapi memang tadi saya sampaikan, kita butuh apa? Komunitas. Jadi tidak bisa sendiri untuk ngelola sampah itu. Kita di rumah mungkin bisa memilah sendiri, tapi kan tadi ada kendala apa? Kadang tidak dijemput dan sebagainya. Karena mungkin pihak yang biasa menjemput itu beranggapan begini, Bu, Ibu. Saya sama seperti kita. Sampahnya sedikit, minggu depan aja lah diambil gitu ya. Nah, tapi kalau komunitas, umpamanya ada 10 rumah gitu, ngumpulkan sampah yang layak jual, terus nanti minta tolong ke pengepul ataupun apa untuk ngambil gitu. Nah, kan kembali lagi, kalau kita memilah sampah yang paling simpel basah dan kering. Kalau kering itu, kalau disimpan dengan baik, mau sebulan per 2 bulan, 3 bulan juga masih bagus. Yang menjadi masalah itu adalah sampah basah atau sisa makanan. Nah, yang paling penting treatmentnya ya dipisah. Nah, ya sampah sisa makanan bisa kita komposkan dan lain-lain. Nah, kalau punya ternak akan lebih baik untuk pakan ternak jadinya. Itu kira-kira Bu Weni. Iya, baik Pak. Memang selain kita melakukan pemilahan sampah juga memang perlu ini ya Pak ya, mengetahui Hmm. tempat-tempat yang kira-kira bisa menampung sampah kita itu ya. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada eh, pengambil sampah gitu ya Pak ya. Dan tadi Betul. ada berjejaring dengan komunitas ya Pak gitu. Ya, komunitas. Komunitas. Oke, Bapak, ini selanjutnya ini ada pertanyaan ini Pak ada. Ya, dari Ibu Widosari. ya. Ini bagaimana mengatasi sampah-sampah plastik di jalur pendakian gunung hingga puncak? Kemarin ada pecinta naik gunung itu mengeluh. Bahkan, mohon maaf ini tinja manusia sehingga kesulitan beribadah. Contohnya di Puncak Sindoro. Hal ini ada faktor karena membeli dari pedagang. Jadi Apakah narasumber pernah edukasi penjual minuman dan makanan yang sejauh mana tips yang jitu? Oh, ini dua ah, pertanyaan ya, Pak. ya. Jadi begini Bu Widyasari. Pertama masalah pendaki gunung. Kalau dia lewat jalur yang legal itu pasti dapat edukasi. Ketika sampah yang itu dihitung itu apa saja yang dibawa dan berpotensi menghasilkan sampah. Nanti ketika turun itu akan dihitung lagi. Sampahnya benar nggak ini? Kalau ada yang kurang itu pasti kena denda. Di berbagai tempat sudah seperti itu, seperti di kawasan Andong, terus Merbabu dan lain sebagainya lah ya. Kita di Rinjani, daerah Rinjani juga sama. Jadi memang sudah ada aturan-aturan itu dari pengelola. Nah, dan seharusnya
yang seperti ini ya harus dapat denda. Saya nggak tahu Sindoro, malah saya belum ini. Udah pernah ke sana tapi udah lama banget 2010-an, Bu. Nah, saya nggak tahu sekarang. Nah, tapi harapannya sebetulnya peraturan dari pengelola sudah ada seharusnya ya, karena sudah sangat ketat saat ini kalau untuk pendakian gitu. Nah, terus terkait penjual minuman dan makanan, nah ini yang susah-susah gampang. Kenapa saya sebut bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Eh, Kadang peraturan kita tidak mendukung. Nah, tapi ada beberapa daerah kalau untuk penjual minuman itu bukan penjual minuman atau makanan ya, tapi retail lah ya. Toko-toko itu dilarang untuk memberikan kantong plastik sudah ada. Jadi nggak ada lagi kantong plastik gitu. Nah, untuk penjual minuman sampai saat ini masih banyak lebih kepada kesadaran biasanya. eh Ya kembali lagi kita sebagai konsumen juga harus cerdas. Jadi jangan loh kenapa kita nggak boleh minta kan dia menyediakan. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu. Tapi bagaimana kita cerdas? Seperti kita beli es teh tadi ya, beli es teh. Kita di rumah bikin es teh, bikin kopi susu dan lain sebagainya, pakai es itu nggak pernah toh kita pakai sedotan. Tapi kenapa setiap kita belanja keluar, kita selalu tanyain, kalau nggak dikasih sedotan, sedotannya mana ya? Nah, padahal kan di rumah udah terbiasa kita nggak pakai sedotan minum es teh. Kenapa di luar kita minta? Nah, kembali lagi kan, jangan menyalahkan penjualnya juga, tetapi apa? Kita yang coba cek dulu. Kita sudah bisa hidup dengan ramah lingkungan atau belum? Kita sudah bisa menghemat sampah atau belum? Kalau saya lebih sering kepada diri pribadi kalau kayak saya tanyakan. Nah, mungkin orang melihat saya ribet. Jadi kemana-mana ibu-ibu ya, saya selalu bawa ini. Mungkin berat kata orang, tapi apa? Ya, dari memang simple. Nanti ada toko atau retail kita beli apa? Kita beli minum, habis langsung masuk tong sampah gitu ya. Tapi ternyata ya dampaknya tadi yang seperti saya sampaikan. Bisa jadi kalau kita mungkin sebagai seorang muslim dan saya yakin agama apapun itu kita dilarang untuk merugikan orang lain. Walaupun sedikit aja. Ya kayak kita buang sampah sembarangan. Pasti ada orang yang dirugikan. Ada makhluk yang dirugikan lah kalau kita sebut ya. Kita nggak sebut manusia, tapi ada makhluk yang dirugikan. Agama apapun pasti melarang kita untuk menyakiti makhluk apapun. Ya walaupun hanya satu botol Yakult umpamanya kita sebut yang paling kecil biasa minuman yang sering dibeli ya, ataupun satu kotak yang Tetra Pak susu kemasan itu. Nah, kita buang saja, ya bisa jadi ada makhluk lain yang terzalimi gitu. Saya putar biasanya. Jangan kita berpikir orang lain dulu, tapi kita dulu apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita supaya hidup kita tenang. Kadang mengganjal loh ibu-ibu ketika kita buang sampah sembarangan itu. Kadang kepikiran kan di hati lubuk hati paling dalam tuh kepikiran juga. Ini sampahku kemana ya? Kira-kira perginya ya? Kira-kira apa dampaknya nanti ketika buang sampah sembarangan terus? Nah ini yang sering terjadi gitu ya. Nah itu kira-kira Bu Weni. Ya, nggih, Bapak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Alhamdulillah ini ya, ternyata sudah lebih dari 60 menit nggih. Namun ini ya, masih saya beri kesempatan juga jika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Di sini Ini baru saja ada Mbak Rina. bergabung. Ada Mbak Rina ini kayaknya Mbak Rina Puspita bertanya Bu di Iya, kolom Mbak chat. Rina. Oh, ada di chat ya. Iya. Bentar. Oh ya, baru di ini ya, baru dikirim Mbak Rina Puspita. Untuk mengolah sampah fosfat sebelumnya tanpa TPA karena kalau kena pup lalu dibersihkan, fosfatnya jadi menggelembung lebih berat. Apakah isiannya itu dibuang agar covernya saja eh, bisa sampai di TPA? Saya belum full berklodi, klodi hanya punya 3, jadi masih seling sama fosfat. Jadi ini menanyakan ini ya. Iya, Sebelum sampai di iya. TPA itu pospaknya perlakuannya seperti apa gitu Pak? Ini Nah, ini Bu pengalaman Rina, saya juga ini. ya ini yang menjadi masalah juga.
makanya saya kasih tips tadi. Kita memang tidak bisa mungkin menghindari popok sekali pakai ya, popok sekali pakai. Tapi kalau saya sarankan ketika masih di rumah, cukup anak itu pakai celana dalam saja atau pakai Clody tadi ya. Kalau memang masih 3, kalau basah semuanya pakai celana dalam saja. Kita begini, saya tuh masih ingat ketika saya punya adik yang jaraknya kurang lebih 8 tahun dari saya. Sehingga saya masih ingat ketika di rumah itu dulu. Nah, anak saya juga sama sekarang. Jadi anak saya usia 5 tahun, 3 tahun sama 1 tahun. Itu kalau kita di rumah kita nggak pakai popok. Tapi cukup pakai ini saja. Nah, ketika dia pup dan lain sebagainya, kan udah ada ini ya. Kita sebagai orang tua kita sudah ada insting atau apa dan ketahuan ciri-cirinya gitu. Ya langsung bawa ke kamar mandi. Kalaupun ngompol, ya kita bisa cuci itu, bersihkan itu. Cuman kadang ada ini kalau ibu-ibu muda selalu bilang ke saya, Pak, kan ribet Pak kayak gitu. Milih ribetnya atau memang kita udah terbiasa dengan hal instan. Kenapa? Orang tua di kita dulu nggak ribet kok ngurusin kita gitu loh. Yang ganti popok, bukan ganti popok, ganti celana dalam dan lain sebagainya. Tergantung apa tadi. Kembali lagi ibu-ibu, niatnya. Nah, ketika kita niat dan menurut saya juga kalau dihitung-hitung kalau pakai Clody ini saya beli biasanya 10 ya, harganya satu itu 30.000 ibu. Nah 30.000 sampai 40 yang bagus itu 50. Saya dulu investasi itu 1 juta dapat 10 dengan ada tambahan 10 untuk penggantinya. Dengan modal 1 juta sampai saya anak 3 masih kepake karena jaraknya 5 tahun, 3 tahun sama 1 tahun. Dan kalau kita pakai popok rata-rata 1 minggu atau 2 minggu itu 100.000. Berarti sebulan berapa? 400.000 ya. Nah atau anggaplah sebulan itu 300.000. Nah 300.000 cukup 4 bulan saja. Nah itu sudah 1 juta lebih gitu ya. Nah padahal dengan yang Clody tadi lebih murah itu kan ya. Kenapa? Cuman kenapa lebih milih yang popok sekali pakai? Karena menganggap apa? Lebih simpel. Kita terbiasa dengan yang simple. Itu dia. Gitu Bu Weni dan Bu Rina ya yang nanya. Oh, terima kasih Bapak. Ibu Rina, bagaimana? Ada tanggapan? Kalau memang terpaksa harus dibuang ya dibuang. Tetapi itu tadi malam hari saja dipakai popoknya. Saya lebih rekomnya seperti itu. Kalau boleh menyarankan. Kalau siang hari kalau masih bersama kita atau umpamanya kalau Sabtu Minggu tidak ya kita coba pelan-pelan Bu Rina ya. Kalau umpamanya Bu Rina Senin sampai Jumat bekerja ya Sabtu Minggu aja anaknya nggak pakai popok di rumah siang hari gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan kita udah membiasakan. Saya lebih menekankan ini Bu Weni, jangan memaksakan ketika kita tidak sanggup. Nah, tapi kita sudah tahu cara mengelolanya seperti apa. Pelan-pelan kita rubah gitu. Jangan langsung, oh harus empat bagian dipisah. Terus harus kayak gini, hidupnya harus ramah lingkungan kayak gini. Tidak, tetapi apa? Lakukanlah sesuai kemampuan kita. Kenapa? Kalau pertama dengan hal ringan-ringan dulu, makin lama terbiasa, nggak kerasa berat itu jadi ringan ibu-ibu. Jangan langsung di-cut, oh harus seperti ini gitu. Tidak juga gitu, tapi pelan-pelan untuk merubah perilaku yang memang sudah sering kita anggap hal yang simple gitu. Itu Bu Weni. Ya, baik Pak Yebi, terima kasih untuk sharing pengalaman dari Pak Yebi sendiri ya. Mohon maaf Bapak sudah lebih dari 60 menit. Apakah masih berkenan untuk menemani di sini Pak Yebi? Nggih, saya nggak ada masalah Ibu Oh ya. ya, Ibu-ibu di sini kalau mau diskusi pun nggak apa-apa masih boleh. nggih, baik, Alhamdulillah. eh Ya ini teman-teman semuanya, ini Mbak Rina terkait ini ya popok ya mungkin saya sedikit sharing juga karena saya pengalaman juga ini ya untuk penggunaan popok ini. Kalau dulu saya gini Mbak, yang memang dicuci ya, terus nanti gelnya bisa dikeluarkan itu, kemudian di ini ya, dikeringkan dan itu nanti yang popok luarnya itu nanti bisa dimasukkan sebagai sampah plastik. Kemudian kalau yang untuk gelnya itu sebenarnya kan bisa untuk menyimpan air ya, nanti bisa di ditaruh di tanah, tapi yang jangan dekat dengan tanaman yang
untuk makanan gitu nih. Mungkin itu sedikit tips dari saya. Itu pun jika tidak repot gitu nih. Kemudian untuk tips simpelnya tadi mungkin ya, seperti yang sudah Kak Yebi sampaikan. Oke, masih ada yang akan berdiskusi teman-teman semuanya? Mungkin yang baru bergabung ini ada Ibu Natalina. Apakah mau ada yang disampaikan? Tadi udah sempat aktif ya, mungkin ini tidak aktif kembali. Oke, Bapak misalnya ada pertanyaan, apakah nanti bisa disampaikan lewat WA gitu Pak? Nanti saya sampaikan ke Bapak gitu Pak. Oke, monggo Ibu kalau bisa nanti saya jawab gitu seperti itu. Baik. Oh, ini Ibu Natalina sudah on cam, apakah ada yang mau disampaikan Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah banyak sih. Sudah. Saya bisa dengar suara saya, Bu. Iya bisa terdengar. Selamat pagi, mungkin saya terlambat masuk ya, sampai ketinggalan Zoom-nya. Ah, ini kebetulan kan di DLH ini, di kabupaten kami ini, belum ada pemilahan sampah yang sebenarnya masih sistem angkut buang. Jadi di sumbernya itu masih eh, buat ke dalam tong sampah antara yang plastik dan eh, sampah dapur organik juga masih bergabung. Jadi kemarin kebetulan ada kami rapat tentang bagaimana solusi untuk mencapai eh, di mindset masyarakatnya dulu gitu. Ya. Gimana untuk mencapainya? Hmm. Jadi begini Bu, kalau kita mengikut, kalau di komunitas kita menyebutnya PSBM, pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tapi Hmm, kalau mengikut nomenklatur, karena Ibu ini ASN ya, kalau ya. nomenklatur ASN, kita biasa menyebut kalau dari Kemendagri sama Bappenas sama PUPR dan KLH itu menyebutnya Strakom, Strategi Komunikasi Pengelolaan Sampah. Nah, Hmm, karena saya juga bergerak ya, saya punya ini biasa di jasa konsultasi juga untuk perencanaan pengelolaan sampah di perencanaan induk biasanya atau master plan. Nah, jadi kalau untuk di masyarakat memang butuh strakom dan biayanya lebih besar daripada teknis, Ibu. Nah, jadi pendekatannya seperti apa? Komunitas lah yang dicari. Nah, komunitas. Kalau Ibu di Labusel di sana lebih dominan. Ya, saya mohon maaf, ini harus saya tanyakan ya, Bu ya. Nah, lebih dominan kepada Muslim atau non-Muslim Kristen di sana? Muslim, di sini Oh, dominan Muslim. Muslim. Muslim berarti lewat masjid lah, Ibu, untuk Oh, di ya, situ. Muslim. Ibu-ibu pengajian. Kita ada juga Hmm. tuh komunitas ya lewat gereja. Di beberapa tempat yang memang seperti di Kalimantan ada yang lewat gereja juga kita lakukan gitu ya. Nah, lewat situ komunitas masjid bisa. Nah, Hmm. atau Karang Taruna. Nah, kalau yang mau netral seperti itu. Tapi kalau kami masuk di berbagai tempat kalau kami kalau kami lakukan. Jadi lewat Karang Tarunanya, lewat ibu-ibu rumah tangga yang jadi kalau DLH saya yakin Bu, dimanapun DLH-nya, itu untuk Strakom itu pembiayaannya nggak ada Iya. strategi komunikasi. Jadi lebih baik bekerja sama. Ini biasanya perannya di sini adalah Bapeda. Bapeda dan Sekda sebagai stakeholder yang paling atas. Yang kalau Mm-mm. saya pendampingan biasanya saya selalu minta bahwa Bapeda itu punya peran apa? Untuk strategi komunikasi pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di sumber, itu dari mana? Dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tapi butuh ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, Ibu. Kenapa? Ya karena kalau Ibu di ASN terkait dengan apa? RKA, apa? Alokasi, dana alokasi kan? Iya. Nah, sehingga apa? Mungkin kalau untuk teknis DLH bisa menyediakan tempat sampah, terpilah dan lain sebagainya. Tapi untuk pendampingan itu biasanya kita menyarankan ke Dinkes, nah Dinas Kesehatan. Karena
Dari dulu Dinkes itu punya penyuluh kesehatan. Kalau kita Ya, di DLH biasa menyebut TFL, tenaga fasilitator lapangan. Nah, jadi saran saya seperti itu. Jadi pendekatannya kalau memang di sana orang lebih dekat kepada pemuka agama, lewat pemuka agama atau lewat Karang Taruna. Tetapi kembali lagi ada satu hal yang kadang kita terlupakan, Bu Natalina ya, Bu iya, Natalina. Nah, eh ada tanggung jawab yang punya pemerintah, ada tanggung jawab masyarakat sebagai stakeholder. iya, Dan juga ada satu lagi sekarang, kalau Ibu di sana bentuknya kabupaten atau kota? kabupaten. Kabupaten berarti ada dana desa sampai ke desa. Permendes itu sudah ada peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan lingkungan. Jadi desa wajib mengikutkan itu. Dan Iya. itu DLH bisa koordinasi dengan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi banyak yang bisa dikolaborasikan Bu Natalina dalam pengelolaan sampah, terutama yang untuk strategi komunikasi dan pendampingan sosial masyarakatnya, DLH nggak punya uang di situ. Karena karena kebetulan saya udah dari 2014-15 sudah sering pendampingan untuk terutama untuk perencanaan-perencanaan persampahan, itu selalu DLH. Masalahnya kalau di bidang masyarakat, pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu pendanaannya selalu kurang. Karena apa? Tidak ada monitoring evaluasi, adanya hanya pemberian fasilitas. Iya. Sedangkan yang dibutuhkan masyarakat apa? Pendampingan. Pendampingan, Nah, itu dia. Jadi ada DPMD, ada Dinkes untuk anak-anaknya di Dinas Pendidikan, edukasi ya. edukasi. Nah, Heeh. memang kan kalau dari DLH-nya sendiri, kita kan udah ada tentang adiwiyata ya. Iya, Nah, dari situ sudah kita masukkan juga. Cuma kan hanya sebatas di sekolah, kembali ke rumah, kembali lagi iya, pola apanya kan, pola hidupnya ya bagaimana di rumah, nggak sesuai dengan aturan di sekolah lagi. iya. Hmm. Jadi ya seperti itu. Tadi kalau di slide saya yang saya tampilkan itu izin Bu ya, saya tampilkan lagi ya. Nah, sebentar mana slide-nya tadi. Nah, saya menampilkan seperti ini. Nah, eh, sebentar. Nah, terakhir di slide terakhir, kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dimulai dari sini. Nah, ada ayah, ibu, anak, dan komunitas. Ngelola sampah nggak bisa sendiri, Bu Natalina. DLH nggak akan bisa sendiri, tapi butuh komunitas tadi. Ketika hanya satu rumah tangga, di rumah tangga hanya berperan ibu juga nggak bisa. Ada ayah, ada anak. Begitu juga di komunitas. Umpamanya ada semangat yang turun satu, teman-teman yang lain akan selalu mengingatkan. Jadi bersama-sama semuanya. Peran komunitas itu sangat penting. Hmm. Hmm. Begitu, Bu Natalina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yebi dan Ibu Natalina dari DLH Labu Selatan ya Bu ya. Labuan Batu Selatan, Bu. Labuan Labuan Batu Batu. Selatan. Oke. Ya, oke. Memang untuk di Kabupaten Sleman sendiri ya, untuk di kami dari masyarakat di tempat saya juga ada bantuan Sarpras nih, terutama untuk penggerak lingkungan. Kemudian kebetulan di rumah itu ada sedekah sampah itu ya, itu juga dapat fasilitas. Kemudian memang untuk pengawasannya itu sebenarnya kita masih ada ini sih Pak, dipantau sih ya, ada perkumpulan setiap bulannya gitu ya melalui kelurahan-kelurahan gitu. Kalau di Sleman seperti itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Tias ini, Bu, kayaknya. Oh Maaf, ya, tadi nama TPS-nya apa ya? TPS 3R. Iya, Bu Tias. Nah, Bu Tias, kalau untuk daerah Sleman, itu tinggal googling saja TPS 3R terdekat gitu. Karena jumlah TPS 3R-nya ada 40 atau 50 gitu ya. Bank sampah 400, Bu, di Sleman, Bu. Jadi tinggal cari Bu Tias. Salah satunya butik daur ulang ini juga bank sampah. Terus ada lagi, saya nggak tahu Bu Tias tinggal di mana. Kalau sekitar Jakal itu ada Jakal KM 14, itu ada bank sampah TPS 3R Randualas, terus ada juga
TPS 3R Brahma Muda di dekat ini mana itu ya? Jakal KM 10 lah sekitar situ. Nah, dan juga ada banyaklah TPS 3R-nya di daerah Kalasan juga ada. Hampir di seluruh kecamatan itu ada kalau di ini, kalau di Sleman gitu ya. Ada TPS 3R dan bank sampah, tinggal browsing. Nah, kalau ibu-ibu tinggal browsing lah namanya. Itu Bu Weni. Ya, terima kasih Bapak untuk TPS 3R ya. Bu Tias ini tinggal di mana, Jay? Daerah Monjali. Daerah Monjali. Ya, kalau di Ngaglik itu Monjali. ada kemarin itu ada TPS 3R Brahma Muda Pak ya, kalau di Ya ada Brahma Muda, tapi di sekitar situ ada. Cari bank sampah aja Ibu, karena ada itu di kalau Ibu di Jalan Palagan ke atas, itu ada bank sampah ke atas itu. Di setelah setelah bukan Hyatt, setelah Mataram City kan ada simpang ke arah Lempong Sari. Nah, daerah Lempong Sari. Kalau Monjali kan daerah situ ya. ya. Lempong Sari situ ada itu bank sampah. Sekitar situ banyak bank sampah, Bu. Ya, ya nanti bisa di googling juga ya Mbak Tias ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya, sepertinya sudah lengkap semuanya ini Pak Yebi. Terima kasih sekali untuk materi yang sudah diberikan dan terkait permasalahan sampah ini memang sebenarnya ini ya apa namanya masalah yang sepele, namun jika tidak kita perhatikan bisa berdampak terhadap lingkungan dan memiliki dampak yang besar gitu. Nah, untuk mengakhiri sesi, sebelum sesi berakhir, Pak Yebi mungkin ada closing statement-nya, Pak, untuk kita dari rumah tangga ini supaya bisa mengurangi sampah, melakukan pemilahan sampah ini dengan bahagia gitu ya, tidak menjadikan beban gitu ya. Kalau saya ibu-ibu semuanya simpel saja. Kita kelola sampah kita itu sesuai kemampuan kita, itu saja. Yang paling mampu apa? Pilah sampahnya basah dan kering, organik, anorganik, itu saja dulu. Dari yang paling simpel saja, nggak usah repot-repot. Kalau Bu Natalina mungkin 5 macam kata dia, ayo sama-sama kita mulai dari 2 jenis dulu gitu. Ya pilah sampahnya dari yang paling simpel dulu. Itu kira-kira Bu Weni. Baik, Bapak, terima kasih ya untuk materi dan closing statement yang sudah disampaikan. Izin Bapak dan teman-teman semuanya, kita foto bersama dulu ya. Ini ada satu layar, ya. Kalau yang lain yang bisa open cam, Mbak Rina Puspita. Oke, kita hitung sampai hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi, terima kasih semuanya untuk seluruh peserta Zoominar sesi kedua ini. Sedikit pengumuman ya untuk challenge yang akan kita lakukan di sini karena kita tadi sudah dapat materi mengenai pengurangan sampah. Nah, nanti teman-teman peserta Zoominar bisa melakukan trust audit gitu ya atau pengurangan sampah. Nah, nanti untuk secara lebih jelasnya saya sampaikan di WAG gitu nggih, teman-teman ya. Nggih. Oke, ini untuk seminarnya sudah selesai. Ya. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan dari acara ini dapat kita praktekkan secara konsisten dan kontinu, kemudian dapat kita tularkan dan menjadi amal jariah dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yebi dari Project B Indonesia dan teman-teman dari Project B Indonesia lainnya, kemudian teman-teman semuanya peserta, kemudian kepada Ibu Profesional Yogyakarta sebagai media partner,
dan BBOS Indonesia sebagai sponsor acara. Secara pribadi, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya Weni, pamit undur diri. Sampai jumpa pada Zoominar sesi selanjutnya di hari Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon pamit ibu-ibu semuanya. Terima Ya, terima kasih kasih. Bapak. Terima Ya, kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya tutup untuk Zoom-nya.